Pernah nggak sih di tengah dunia yang rasanya makin kacau, kita kangen sama satu hal, ketenangan. Tapi bukan ketenangan biasa, melainkan ketenangan yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kali ini kita akan bedah barang sebuah filosofi mendalam yang menjanjikan jalan ke sana. Jalan menuju kedamaian batin, bahkan saat rasanya dunia di sekitar kita mau runtuh. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Semua sistem yang kita andalkan mati. Internet hilang, listrik padam. Materi yang kita bahas ini dibuka dengan sebuah janji yang, wow, luar biasa. Ketenangan sejati itu ternyata nggak bergantung pada apapun di luar diri kita. Dan ini bukan cuma harapan kosong loh, tapi sebuah keadaan yang katanya beneran bisa kita capai. Pertanyaannya kan jadi, gimana caranya? Di dunia yang setiap hari bikin kita khawatir soal ini itu, gimana mungkin kita bisa sampai ke level setenang itu? Nah, inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Kuncinya, menurut filosofi ini, adalah soal menggeser sandaran kita. Bukan lagi ke teknologi, bukan ke stabilitas ekonomi, tapi ke sesuatu yang jauh lebih fundamental. Keberadaan itu sendiri, sesuatu yang ada, yang nggak akan pernah tiada, yang menjadi sumber dari segala keberadaan. Oke, untuk bisa nyambung ke keberadaan itu, kita harus lihat ke dalam dulu nih. Kita harus paham sumber konflik yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Konsep dasarnya adalah kita ini punya dua diri yang saling tarik-menarik. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada diri semu. Ini ego kita, yang lahir dari pikiran. Dia itu yang selalu bilang, aku mikir berarti aku ada, dan selalu ngerasa terpisah dari segalanya. Di sisi lain ada diri sejati, yang lahir dari kesadaran murni. Dia nggak perlu ngebuktiin apa-apa. Dia cuma sadar, karena sang ada itu ada, makanya aku bisa berpikir. Dia ini cuma jadi saksi yang tenang. Selanjutnya, filosofi ini memetakan realitas jadi tiga lapisan yang saling nyambung atau disebut Tritunggal. Penting ya, ini bukan tiga hal yang terpisah, tapi tiga wajah dari satu kenyataan yang sama. Tabel ini ngebantu kita paham dengan cara yang indah banget. Coba bayangin realitas itu kayak matahari, cahayanya, sama pantulan cahaya itu di air. Nah, di level paling tinggi ada sumbernya, Allah atau Sang Ada Mutlak. Itulah mataharinya. Cahayanya itu adalah kesadaran kosmik atau Nur Muhammad. Dan kita, diri kita ini adalah pantulan dari cahaya itu di air. Tiga aspek, tapi semuanya dari satu sumber yang sama. Poin kuncinya apa? Kita ini cuma pantulan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, kerangkanya udah kebayang. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngejalaninnya? Gimana cara kita hidup dari kesadaran diri sejati ini? Jawabannya dirangkum dalam 3 huruf sederhana. SSHE. SMM itu singkatan dari sadar, hadir, dan menikmati. Sadar itu artinya kita tahu kalau semua yang terjadi ini ya geraknya dia. Hadir itu artinya kita nggak kabur ke masa lalu atau cemas mikirin masa depan. Kita ada di sini, sekarang, sepenuhnya. Dan menikmati, ya berarti kita merasakan kedamaian dan keindahan dalam kehadiran itu sendiri. Karena yang kita rasain hakikatnya adalah kehadirannya. Dan ini poin penting banget loh. SHM itu bukan konsep buat dihafal, bukan buat bahan diskusi di warung kopi. SHM itu sebuah keadaan untuk dirasain, untuk dijalani, hasil dari pergeseran kesadaran, di mana surga itu bukan lagi tujuan nanti, tapi jadi pengalaman di sini, saat ini. Terus gimana caranya biar keadaan batin yang dalam ini bisa nyambung sama kerjaan, sama keluarga, sama semua tuntutan hidup? Nah, sekarang kita lihat gimana filosofi ini ngejembatanin dunia batin sama dunia luar. Materi ini pakai metafora gua, tapi gua di sini bukan tempat fisik ya, melainkan simbol dari keadaan batin kita. Ini adalah ruang di dalam diri kita, di mana suara ego itu diem, pikiran yang berisik jadi tenang, dan kita kosong dari skala tuntutan dunia. Katanya kan, nggak ada pencerahan yang turun ke hati yang bising. Yang menarik, seperti yang ditunjukin di sini, sholat itu sendiri sebenarnya udah mengandung 2 kutub ini. Ada momen diam pas kita sujud atau tasyahud yang melambangkan keadaan gua tadi. Dan ada juga momen gerak pas kita berdiri dan ruku yang melambangkan kehidupan di dunia. Dengan kata lain, sholat itu kayak miniatur dari cara kita seharusnya menjalani hidup. Jadi, sholat itu fungsinya kayak jembatan. Dia itu mekanisme untuk ngebawa kesadaran, keheningan, dan ketenangan yang kita temuin di gua batin kita ke tengah ramenya pasar kehidupan sehari-hari. Dan tabel ini, wah, ini nyatuin semuanya dengan cemerlang. Hidup itu ya keberadaan kita, yang asalnya dari Tuhan. Sholat itu momen sadar kita buat balik lagi ke sumber. Dan kerja itu cara kita ngalirin kesadaran itu ke dunia lewat pelayanan.
Jadi, bukan tiga hal yang pisah-pisah, tapi satu aliran kehidupan yang utuh. Nah, pas semuanya ini udah nyatu, kita sampai di tahap akhir dari perjalanan batin ini. Sebuah keadaan di mana kerja keras batiniah kita membuahkan kebebasan yang mendalam banget. Tujuan utamanya adalah keadaan yang disebut ridho, sebuah kepasrahan yang penuh penerimaan. Di sini, diri semu atau ego kita itu nggak lagi berjuang ngendaliin segalanya. Dia lagi libur, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya. Kita tetap kerja, tetap gerak, tapi tanpa beban keakuan yang berat itu. Semua urusan udah dibalikin ke Tuhan, dan hati jadi benar-benar tenang. Di puncaknya, udah nggak ada lagi tuh pemisahan. Setiap tindakan yang kita lakuin dengan kesadaran, ini ya jadi ibadah. Setiap napas, jadi zikir. Seluruh hidup kita itu sendiri, jadi sebuah doa yang nggak putus-putus, sebuah kesaksian atas keberadaan. Dan buat ngerangkum seluruh filosofi ini, ada satu kalimat penutup yang luar biasa. Pada akhirnya, kita ini bukan pelaku utamanya. Sebaliknya, kita ini cuma ruang, tempat di mana Sang Ada menyaksikan dan mengalami dirinya sendiri melalui kita. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kalau seandainya kita bisa ngelepasin beban ego, beban identitas, dan semua kekhawatiran yang nempel di situ, bahkan cuma buat hari ini aja, apa ya yang bakal Anda lakuin dengan cara yang beda? Gimana cara Anda bergerak di dunia ini?